Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali bertemu. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Izinkanlah Tuhan bertakhta di hati dan pikiran saudara. Semua kita hari ini kita akan sambut Yesus. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengiringi saudara dan saya di tempat ini. Kita mau berintimasi worship. Terima kasih Bapak, kita mau memuji namanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari biarlah sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan hatimu Bapa, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
ya Tuhan. Kami mau senangkan hatimu. Kami tahu Bapa ketika kami berdoa, Engkau selalu ada buat kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hanya sejauh doa kami. Di dalam doa kami Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggelisahi hatimu, bila kelam menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Oh, berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh dosa. berseru, memanggil Kami memanggil nama-Mu ya Allah kami. Kami berdoa untuk Tuhan menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Bila ku rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggoda
terpujilah namamu Bapa. Glory. Terima kasih. Puji Tuhan, saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan, buat pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang kami terima Tuhan, itu betul-betul berakar dalam hati kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada saat ini, saya percaya anugerah Tuhan ada bagi kita semua. Puji Tuhan, kesempatan saat ini saya rindu berbagi satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ayat yang mungkin sudah kita hafal semua. Mari kita buka dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Sana dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hidup di zaman di mana semuanya itu serba instan, serba cepat. Ya, semuanya seperti dipermudah dan canggih. Ya, mau makan saat ini orang-orang tidak perlu lagi cari kayu bakar, tidak perlu lagi repot-repot untuk buat api. Ya, dipermudah dengan adanya kompor gas. Bahkan lebih dari itu, sekarang orang kalau mau makan tidak perlu masak lagi, bisa pesan GoFood. Nah, itu instan. Mau kirim pesan saat ini hitungan detik bisa sampai. Ya, kalau kita hidup di zaman dulu, orang-orang itu bisa berbulan-bulan baru pesan itu sampai. Tapi kita beda saat ini. Semuanya sangat cepat, sangat instan. Pengiriman barang bisa ekspres dan lain sebagainya. Nah, sampai kebanyakan orang berpikir bahwa mau dipakai Tuhan, mau berhasil untuk sukses, atau apapun itu untuk menjadi orang berdampak itu bisa instan. Tetapi tidak Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu perlu proses. Perlu yang namanya waktu. Ya, penulis kitab Pengkhotbah adalah raja yang diurapi Tuhan. Raja yang luar biasa. Ketika dia berdoa, Tuhan bertanya kepada dia, mau minta apa? Dia minta hikmat dari Tuhan. Nah, namanya Salomo. Dia menulis kitab Pengkhotbah ini di masa-masa terakhir hidupnya. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, dia menulis kitab Kidung Agung di masa mudanya, kitab Amsal ketika dia parubaya, dan kitab Pengkhotbah ini ditulis ketika dia ada di masa-masa terakhir hidupnya. Ya, dia sudah sangat tua. Nah, orang bilang bahwa orang tua itu berhikmat ya, apalagi Salomo. Dia tentunya sudah mengalami banyak sekali pengalaman, baik pengalaman yang dia olah, yang dia menjadikan satu kesimpulan, maupun hikmat yang dari Tuhan. Nah, kitab Pengkhotbah ini berkata bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, di ayat 4 dan 5 di sana katakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, dan lain sebagainya. Jadi untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab konsep waktu itu ada 3. Yang pertama itu kronos, yang kedua kairos, dan yang ketiga aion. Nah, kronos dan kairos ini akan saya bahas
pada malam hari ini. Ya, kalau kronos itu kita akan lebih mengenal mungkin kata kronologi, ya, di mana ada urutan atau alur satu peristiwa, hari ke hari, tahun ke tahun, waktu ke waktu yang dianggap orang itu hal yang biasa. Nah, itu kronos atau kronologi. Ya, kairos, yang kedua adalah kairos. Kairos itu mungkin sebagian besar orang Kristen sering mendengar kata kairos. Ada gereja-gereja yang diambil kata ini, kata kairos. Nah, kairos itu adalah waktu yang spesial, ya, momen yang istimewa, atau di mana seseorang mengalami satu pencapaian, satu promosi dari Tuhan, diangkat, dan lain sebagainya. Ya, waktu yang baik, waktu yang di mana orang itu diangkat Tuhan. Nah, kebanyakan orang sangat ingin, ya, terobsesi untuk sampai di kairos. Nah, orang-orang hanya mau di kairos, tetapi mereka mengabaikan yang namanya kronos. Nah, mau dipakai Tuhan, tetapi tidak mau bayar harga, misalnya. Atau tidak mau lewati proses, mau naik jabatan tetapi tidak mau setia dari hal-hal yang kecil. Mau pintar, mau berprestasi, tetapi tidak mau belajar. Ya, kebanyakan orang ingin mendapatkan semuanya itu secara instan, ya. Nah, keberhasilan yang berdampak itu perlu yang namanya proses. Dan proses itu ada di kronos, waktu yang seringkali orang abaikan. Di dalam kronologi itu, dalam urutan peristiwa itu. Nah, ada satu contoh di dalam Alkitab di mana Tuhan membentuk satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya atau kita lihat lokasi dari mana mereka keluar saat itu di Mesir sampai di tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, itu sebenarnya hanya memakan waktu yang singkat. Kalau tidak salah 40 hari atau 1 minggu. Tetapi Tuhan bawa bangsa Israel ini berputar 40 tahun, melewati padang gurun, diproses di sana, hingga mereka boleh sampai di tanah perjanjian. Nah, kenapa Tuhan melakukan hal itu? Tentunya kita tahu bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan untuk membentuk bangsa Israel ini untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Supaya kalau saya menafsirkan, ya, supaya ketika mereka sampai di tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, ketika mereka menghadapi yang namanya peperangan dengan bangsa yang saat itu sudah menduduki tanah itu, mereka tidak akan lari, mereka tidak akan kembali ke tanah Mesir. Atau ketika mereka sampai di tanah perjanjian, mereka tidak akan merasa sombong. Ya, kalau mereka tidak lewati proses itu, mereka tidak akan merasa bahwa mereka itu, wah, kami bangsa yang spesial, kami bangsa yang istimewa di hadapan Tuhan, sehingga mereka tinggi hati. Ya, bisa jadi Tuhan proses mereka supaya mereka ketika mereka sampai di tanah perjanjian, mereka akan berkata bahwa semuanya hanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena Tuhan. Ya, begitupun dengan Yusuf, dengan kisah Musa, ya, Tuhan izinkan mereka lewati yang namanya proses, bahkan itu bertahun-tahun. Dan saya percaya itu cara Tuhan untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Itu sebabnya saudara, kita perlu melewati yang namanya proses. Ketika saudara ada di dalam prosesnya Tuhan saat ini, di dalam kronosnya itu, waktu, di dalam kronologi itu, ya, sekalipun kadang memang proses itu kadang menyakitkan, proses itu tidak enak, proses itu membutuhkan pengorbanan, kadang ada jatuh bangun di sana, kadang ada air mata di sana. Tetapi percayalah, ketika kita melewati proses demi proses itu, dan ketika Tuhan bawa sampai di kairosnya Tuhan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkata bahwa semua ini hanya anugerah Tuhan. Kita akan berkata bahwa apa yang saya capai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi itu karena Tuhan. Nah, seringkali Tuhan bawa kita lewati setiap proses, itu membuat iman kita itu berakar, ya, membuat kita itu meresap di dalam Tuhan. Ya, kalau kita lihat sekarang bumbu-bumbu, makanan-makanan instan, ya, seperti mie instan, itu sebenarnya kan tidak sehat, ya. Walaupun dibuat dengan cepat, tetapi sebenarnya itu tidak sehat.
Berbeda dengan masakan, makanan yang dibuat dengan melewati proses ya. Dari ikan segar kemudian kita proses dengan bumbu-bumbu yang kita haluskan sendiri. Ketika itu meresap, itu selain enak itu juga sehat. Ya, begitupun dengan kita, kalau kita melewati setiap proses, tidak melewatinya dengan instan, kita akan menjadi orang-orang yang bisa dinikmati ya. Setiap buah-buah kita, setiap karakter kita itu dapat dinikmati orang. Sehingga ketika kita ada Tuhan bawa mengalami satu pencapaian, itu akan bertahan. Ya, karena karakterlah yang membuat seorang itu bertahan. Dan karakter itu dibentuk di kronosnya Tuhan itu. Dalam waktu kronosnya itu. Supaya kita tidak menjadi sombong. Supaya kita tetap berserah kepada Tuhan. Dan supaya ketika kita mengalami badai hidup. Ya, semakin tinggi pohon itu dikatakan angin akan semakin keras. Jadi semakin kita tinggi, Tuhan bawa kita semakin naik. Maka angin itu semakin keras ya. Kalau kita tidak berakar dalam Tuhan, kita bisa saja jatuh. Itu sebabnya berakar terus di dalam Tuhan, supaya ketika masalah, tantangan hidup datang di dalam pencapaian kita tetap akan bertahan. Karena Tuhan yang membuat kita itu kuat, lewati setiap proses-proses yang ada. Itu sebabnya saudara, Bapak, Ibu yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita nikmati setiap proses yang kita alami dengan Tuhan hari ini. Tidak perlu kita terburu-buru, tidak perlu kita harus ngebet, harus cepat-cepat ya untuk mencapai sesuatu. Ya, nikmati setiap bagian, setiap momen itu bersama dengan Tuhan. Lakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan sekarang. Ya, nikmati setiap momen dengan Tuhan, meresap dan berakarlah di dalam Tuhan, sehingga kita mencapai setiap destiny Tuhan ya, tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Jadilah pribadi yang terbaik, jadilah dirimu yang terbaik, versi dirimu yang terbaik ya, dan capai setiap visi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kembali lagi di ayat tadi dikatakan, Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Ya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, itulah kairos. Nah, kalau aion itu adalah waktu dalam kekekalan. Kita belum di sana. Kekekalan itu alfa dan omega ya. Saat ini hanya ada Tuhan di sana. Dalam kekekalan itu, kita manusia masih dalam kefanaan ya. Kita masih ada dalam waktu dunia saat ini yang tidak akan selamanya. Jadi aion itu nanti. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, yaitu aion ya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, itulah kronos. Ya, kadang kita tidak bisa menyelami proses Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita tidak bisa mengerti apa yang saat ini kita sedang alami. Tetapi kita bisa belajar untuk percaya sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Itu sebabnya mari kita taat kepada Tuhan. Terus ada komunikasi dengan Tuhan. Walaupun kita belum mengerti saat ini, tetapi ketika kita percaya, beriman pada rencana Tuhan, saya percaya Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kita. Karena apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua diberikan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Dan kita akan berdoa bersyafaat saat ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kau Allah yang melimpah dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat penebusan-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Kau buat kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bawa
setiap doa-doa kami Tuhan. Kau layakkan setiap kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan biarlah doa-doa kami Tuhan boleh naik ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Kau memberkati mereka dengan hikmat, dengan kebijaksanaan. Biarlah mereka ada roh takut akan Tuhan. Biar ada roh Tuhan di dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah setiap program-program pemerintah itu dapat berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan mereka dapat mengatur, mengelola Tuhan bangsa ini Tuhan, negara ini Tuhan, untuk lebih maju lagi, lebih baik lagi Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan juga Tuhan, untuk setiap pemerintahan di setiap provinsi-provinsi yang ada Tuhan, setiap kabupaten, kecamatan, desa, bahkan pemerintahan yang terendah sekalipun Tuhan, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka semua. Biarlah ada anak-anak Tuhan di sana boleh berdiri dan menjadi dampak Tuhan, boleh menjadi berkat. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Tanpa memandang denominasi gereja Tuhan, Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, gembala-gembala yang ada Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani Tuhan, para penginjil Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memakai, biar ada hikmat Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh dibawa untuk berakar di dalam Engkau Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan juga Tuhan untuk orang-orang yang belum terjangkau. Biarlah Tuhan memakai setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan. Untuk menjangkau, untuk menjadi jawaban Tuhan, menjadi saksi dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk saat ini Tuhan, bangsa yang dalam peperangan Tuhan, baik Ukraina Tuhan maupun Rusia Tuhan. Biar Tuhan tolong, biarlah Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan perdamaian di kedua negara ini Tuhan. Tuhan tolong juga Tuhan, ada anak-anak Tuhan di sana yang saat ini mereka menderita Tuhan. Biarlah Tuhan tolong berikan mereka pengharapan, berikan mereka penghiburan yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, pemeliharaan yang dari Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, biar lewat hidup mereka juga Tuhan, nama Tuhan boleh permuliakan Tuhan lewat kesaksian-kesaksian mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini berdoa juga Tuhan untuk setiap orang-orang yang mendengarkan siaran ini, biar Tuhan memberkati apapun yang menjadi pekerjaan, yang menjadi usaha mata pencarian, bahkan pelajar-pelajar juga yang ada, anak-anak yang ada, Tuhan memberkati semuanya. Biar lewat kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat kehidupan kami Tuhan, kami boleh mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.